Ada satu cinta. Bu, siapa tuh, Bu? Ibu tahu. Kalian juga orang kesasar. Artis ya, Bu. Kok mobilnya bagus banget. Tapi kayaknya ini artis kurang terkenal deh, Bu. Gak pernah lihat di TV. Nggak tahu, ah. Oh, jadi ini cewek Udik yang mau dijodohin sama gue. Ini sih pantas sama si Ujang, anaknya Pak Man. Siapa kamu? Kenapa ngeliatinnya kayak gitu? Emangnya aku ini barang apa? Iya, kamu nggak boleh kasar seperti itu. Anak ini dari mana ya? Mau cari siapa? Saya Ruben. Apa betul rumah ini rumahnya Bu Enem? Saya anaknya Bu Marisa. Oh, jadi Nak Ruben ini cucunya Bu Dewi, majikan Boe. Tapi kira-kira ada apa ya kok jauh-jauh kesini? Iya Bu. Saya kesini untuk jemput Tia. Tapi Boe itu nggak ada pesan apa-apa tuh. Loh, memangnya Mbak Enem kemana ya Bu? Udah meninggal. Orang gila. Dikasih tahu nenek udah meninggal, kok malah ketawa sih? Gak punya otak ya? Sorry, bukan itu maksudnya. Maaf ya Bu, saya ketawa cuma lagi ingat sesuatu aja. Bentar, saya mau telepon dulu. Halo, Mi. Hai sayang. Gimana? Udah ketemu Bonem? Udah Mi, tapi Kamu ngobrol aja dulu. Udah ketemu Tia dong. Ya udah dulu ah. Mami lagi tampung nih, ngocok kue. Ya, bye. Mi, sebentar. Ini penting banget ya. Aduh, apa lagi sih? Bonem itu udah meninggal Mi. Nah, Bu Parni, mantunya itu nggak tahu apa-apa. Jadi batal dong perjanjian. Gak segampang itu dong sayang. Makanya kamu ajak Tia ke Jakarta, biar Mami deh yang jelasin sama dia semuanya. Ingat ya, ini amanat loh. Oke? Bye. Hah, gimana sih Mami? Nggak fair nih. Sebenarnya ada apa ya, Nak? Kok ini ada perjanjian? Ini saya kan Ruben namanya Bu. Saya punya ibu namanya Bu Marisa dan oma saya itu namanya Ibu Dewi, majikannya almarhum Bonem. Nah, sebelum oma saya meninggal bilang kalau saya udah dewasa saya harus bawa cucunya Bonem ikut saya ke Jakarta dan dijodohkan, begitu. Apa? Kamu mau bawa aku ke Jakarta? Enak aja, main bawa-bawa. Jangan percaya sama dia, Bu. Dia pasti mau ngejebak kita, Bu. Jebak gimana? Kamu pikir mentang-mentang di kampung aku nggak tahu gitu berita di TV, di internet? Aku sering tahu main ke warnet Kang Joni. Bodoh amat. Mau main ke warnet Kang Joni, kayak Kang Dadang, kayak Kang Guru, kayak nggak ada urusan. Lagian mau ngejebak apaan gua kalau? Hah? Jebakan Batman? Kamu pasti sindikat penjualan perempuan, iya kan? Kamu pasti mau bawa aku ke Jakarta, terus aku mau dijual ke luar negeri, iya kan? Ngaku deh. Sembarangan ya kalau ngomong ya. Maka aja pikir dong. Kalaupun dijual juga belum tentu laku kok. Udah. Mau laku kek, mau enggak kek, itu bukan urusan kamu. Sekarang kamu pergi. Udah sana pergi. Pergi, cepet. Awas mau balik lagi. Nih, Ruben balik lagi ke Jakarta deh. Si Tia nggak mau dibawa ke Jakarta. Lagi pula Mi, Tia itu cewek kampung, udik, kumal, bau lagi. Kasar banget orangnya Mi. Gak bisa, Ruben. Kamu itu harus ajak Tia ke sini. Mami sudah bilang kalau Papi sudah mempercepat pulangnya. Tapi Mi, kalau Tia nggak mau, terus Bu Parnia juga nggak ngizinin, masa Ruben paksa? Mami nggak percaya. Ini pasti cuma alasan kamu supaya kamu tidak mau dijodohin, ya kan? Ya udah cepat sana balik lagi. Biar Mami yang bicara. Mami nggak percaya, tega banget menak sendiri. Ayo, kamu balik lagi sana. Kamu ingat ya? Ingat sekali lagi ini amanah. Sana balik. Kok belum pergi? Belum dapat bangsa ya? Kasian deh. Gue mau ke rumah lo lagi.
mami gue tetap nyuruh bawa lo ke Jakarta. Gak mungkin berhasil. Kalau kamu macem-macem, aku panggilin teman-teman aku. Ngomong doang, nggak takut gue. Panggilin aja sana, mau se-RT ke, se-RW ke, sekelurahan, kecamatan. Panggil yang banyak, nggak takut. Ada apa ya? Nih Mir, orang ini mau ngaco nih di kampung kita. Fitnah aja nih ah. Bener kok, masa katanya aku mau dibawa ke Jakarta? Kan pasti aku mau dijual. Bahaya banget nih dia nih. Mau dijual? Mas, kamu gak akan pernah selamat keluar dari kampung ini. Permisi ya. Hajar! Bapak! Bapak udah pulang? Ya, siapa yang dikeroyok? Tahu. Ya. Kenapa nih? Istirahat nih. Pak, sadar Pak. Kasih tanya bu, kasih. Nak, minum nak. Pelan-pelan. Kata ibunya Tia, cucunya Bu Dewi ya. Kalau begitu kami minta maaf, nah. Maaf, siapa namanya? Ruben pak. Oh iya, Ruben. Ya Tia ini kadang-kadang suka sembrono, seperti anak laki-laki. Tia, ayo minta maaf. Iya, maaf. Pak, tapi kita jangan terlalu percaya sama dia, Pak. Siapa tahu aja dia penipu. Tapi Bapak percaya kok. Bapak nih gimana sih? Masa lebih percaya sama dia daripada sama anak sendiri? Oh, kan ya. Maaf ya, Nak. Sebentar. Mau bicara. Yang tadi tuh baru pemanasan. Kalau kamu berani macam-macam lagi, yang ngajar kamu tuh bakalan lebih banyak lagi, tau gak? Bapak cari apa? Mana ya? Kaleng bekas biskuit itu punya Bapak. Buat apa? Iya di mana? Biasanya kan di sini. Ya sekarang ini kan banyak maling, jadi semua kaleng bekas, apa kaleng biskuit kalau di bawah kolong. Ada emasnya Pak? Pak! Susah Pak. Lo pasti anak pungut ya kan? Orang tua lo pada normal, kok anak kayak gini sih nggak waras? Berani lo ya. Ini surat wasiat Mbok 6. Mbok saya. Jadi saya sudah tahu kalau Tia akan dijodohkan dengan cucunya Ibu Dewi. Gak mau. Harusnya gue yang nolak bukan lo. Dia pikir dia tuh siapa sih? Pangeran Brunei apa? Aneh banget sih tuh orang. Aneh, anak cuma satu, pasrah aja sama surat orang yang udah meninggal. Gue pengen kampret. Biarin aja aku pulang malam. Paling tuh orang juga udah meninggal. Maaf ya. Hati-hati Nang ya. Iya. Mbok 6 itu ibu saya. Sangat dekat dengan majikannya. Ibu Dewi itu seingat saya orangnya sangat baik. Sering kok dulu main ke kampung ini. Tapi kan nggak mesti cucunya itu dijodohin sama cucunya Mbok 6. Ya, mestinya memang gak pantas, nah.
kami ini kan keluarganya tinggal di kampung. Masa harus berdampingan dengan keluarga yang terhormat? Maaf Pak, maaf. Bukan maksudnya seperti itu. Maksudnya kenapa sih zaman sekarang itu masih ada aja gitu yang namanya jodoh-jodohan itu loh Pak. Bapak nggak tersinggung kok. Memang kenyataannya seperti itu. Ya sudah. Nah, sebaiknya pulangnya besok saja. Sekarang kan sudah malam. Ya tapi masalahnya mami saya tetap minta saya bawa Tia ke Jakarta Pak. Dan mami saya mau ketemu sekali sama Tia. Tapi kalau Tianya menolak terus ya saya nggak tahu mesti berbuat apa Pak. Saya juga nggak bisa paksa. Cuma keadaannya saya yang serba salah. Oh gitu ya? Iya. Coba nanti Bapak pujuk dia. Tapi dia kemana ini? Bu! Bu! Iya, Pak. Dia ini kemana? Kok belum pulang? Sudah maghrib loh ini. Biasanya jam segini dia nggak pernah keluar, Pak. Paling juga nonton TV ke tetangga. Kenapa belum pergi? Nunggu diusir ya? Ya, masuk. Bapak mau ngomong. Nah, Ruben, sebentar ya. Oh, ya. Ruben. Iya Pak. Bapak titip Tia ya. Iya Pak. Kamu baik-baik di sana. Jangan sembrono ya. Pergi dulu ya. Hati-hati. Oke. Pak. Celingak senyum. Maling lu. Masuk. Mami. Ih, anak mami datang. Kok bau asem sih? Enggak kok. Tuh, gua asem tuh. Pesanan mami udah Ruben bawain. Terserah. Mau mami apain. Ruben capek, mau mandi, mau tidur. Ya, bos kecil. Tia kan? Udah gede sekali sekarang. Cantik lagi. Kamu pasti capek ya? Istirahat dulu yuk, masuk. Yuk. Nggak usah, Bu. Saya bisa jalan sendiri kok.
Ya ampun, Tia! Ini, aduh, ini kok kenapa jadi banjir begini? Kamu mandi ya? Ya iyalah Bu, masa rambut basah badan wangi kayak gini habis main bola? Tapi kamu mandi banjir semua begini. Kamu itu, aduh Tiara, ini kamar mandi kering. Kalau kamu mau mandi itu tuh di dalam bathtub, enak di situ. Enak apanya yang enak Bu? Enak kan juga mandi di kampung pakai gayung, mandi pakai semprotan itu susah, ribet. Gak ada sabunnya lagi. Sembarangan kamu bilang gak ada sabun. Itu apa? Sini lihat. Itu sabun semua, sabun cair. Ya telat. Tadi mandinya pakai sampo. Lumayan lah wangi. Buat mandi, kampungan banget. Pantesan banjir begini. Ya. Kok berantakan begini sih? Semua. Sayang banget. Ya ampun, katanya orang kota orang terpelajar. Masa nutup pintu kamar tamu jadi banting sih? Nggak sopan ah Bu. Oh iya, Bu mau turun ke bawah kan? Kalau nunggu sekalian tolong dijemurin. Makasih. Apa sih? Apa nih? Aduh, ya Tuhan, sabar. Aduh, kalau nggak apa dari ibu ini, untuk apa sih semua? Aduh, sebenarnya Ruben nggak cocok sama ini anak nih, nggak tahu etika sama sekali. Bu, boleh tolong nggak sekalian dicuciin? Makasih. Apa sih? Iya apaan sih? Sana sus. Kok gitu sih, so jual mahal deh. Iya jelas dong. Aku kan bukan cewek murahan. Ya harus jual mahal. Apalagi sama cowok kayak kamu. Gak jujur sama aku. Gak jujur. Kemarin kamu kemana? Kembali kan? Ayo ngaku. Balik. Enggak. Nggak jadi. Gak jadi. Jadi kamu punya rencana ke Bali? Iya kan? Jawab Ruben. Ruben! Ya, Mi. Sebentar ya. Ada apa sih, Mi? Aduh, Ruben, itu si Tia kampungan banget. Dia mau uji kesabaran Mami lagi. Tia. Meta, kamu sudah lama? Tia siapa tante? Itu Sebentar, Mi. Sebentar. Mi, itu tukang pos tuh naruh tadi di situ. Jadi sebentar. Tuh, Mami, si Meta tuh pasti curiga. Habis, aduh gimana ya? Kelakuan sih ya kayak begitu kampungan banget. Kan dari kemarin juga gitu, Mi. Waktu Ruben jemput dari Cirebon, kelakuan itu kayak gitu. Mami sih gak percaya. Cirebon. Kamu ke Cirebon, Ben? Ngapain, Ben? Tante maaf banget. Ini sebenarnya ada apa ya? Ada itu Mi. Itu kan baju gue. Bu, makanan mana sih? Lapar nih. Ben, itu kan baju dari aku. Enak aja. Ini baju tamu. Orang ini adanya di kamar kamu. Sebenarnya kamu siapa sih? Sayang, dia itu pembantu yang aku jemput di Cirebon. Tenang aja, nggak usah cerita. Hah? Apa? Pembantu? Enak aja loh. Mbak, saya tuh di sini karena mau dijodohin sama dia. Dijodohin?
Mungkin gue terlalu emosi kali ya. Gak mungkin Ruben mau cewek kampung kayak gitu. Masa ya gue kalah sama cewek udik sih? Tapi kalau misalnya gue putus, siapa yang bakalan beli barang-barang orang untuk gue? Ah, bego banget sih. Yaudah. Halo? Ruben sayang. Iya, maaf banget ya. Iya, aku tadi tuh terlalu emosi. Iya, aku percaya kok sama kamu. Yaudah ya. 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 Setrikain baju gue. Gak bisa, lagi sibuk. Ya, gaya lu lagi sibuk. Pak, bener. Nyariin apa sih? Nyari setrikaan. Nah, ini apaan? Iya tahu, tapi aku mau nyariin setrika arang. Aku mau nyetrika pakai itu aja. Tia, weh sadar weh, metropolitan nih metropolitan. Setrika arang ditanyain, di mana-mana sekarang udah pakai setrika elektrik. Emangnya anak manja kayak kamu bisa apa nyetrika? Setrika doang, kecil. Ya, gampang bener. Sini gua ajarin, sini. Deketan sini. Ah, nih, lihat ya. Ini kan ada panelnya nih, diputar nih sampai full. Tuh, sampai full, tuh kan. Nah, terus dicolok. Nah, nanti dia bakalan panas. Nah, sekarang baju sini, baju. Nah, tuh. Kan, ini kan belum panas. Ditempel dulu. Nah, diemin deh tuh, ya. Kira-kira berapa lama? 3 menit, ya 3 sampai 5 menit lah. Ntar kalau udah panas baru mulai digosok. Ngerti? Iya, wow. Yes! Hei sayang. Meta, Kenapa? ngapain sih kamu kesini? Kan aku udah janji mau jemput kamu. Iya, tapi kan aku kan nggak sabar ketemu kamu. Kenapa sih? Gak apa-apa. Meta, sudah lama? Enggak tante, baru aja. Ben, Mami mau kondangan sebentar ya. Kamu jaga rumah. Soalnya Mami masih khawatir ninggalin Tia sendiri, ya. Siap nih. Tante tinggal dulu ya. Iya tante. Ya, kita lagi di jalan dong. Tenang aja, Mami nggak akan pergi. Tunggu aja. Kenapa sih ketawa gitu? Ini. 3, 2, 1. Ya ampun. Kalau perlu malam ini juga saya pulang. Saya juga nggak betah di sini. Hai, kamu kalau ngomong yang sopan ya. Apa kamu? Pusing kepala Mami. Kampungan banget. Ngapain kamu kesini? Puas kamu? Aku disuruh pulang. Pokoknya aku nggak terima ya sama perlakuan kamu sama ibu kamu. Aku bakalan bilang ke bapak. Ngapain kayak kamar-kamar gue, rumah-rumah gue kok lo ngelarang? Dibilang puas? Iya gue puas banget. Lo seneng kan? Karena lo akhirnya nggak jadi jodohin sama gue, ya kan? Berhasil kan? Atau gue curiga? Jangan-jangan lo udah mulai suka sama gue, iya? Hah? Suka sama cowok yang nggak punya perasaan kayak kamu? Ih, sorry ya, mendingan aku sama Amir. Dia tuh baik tahu, nggak kayak kamu. Amir, dari nama aja udah jauh. Amir, Ruben. Orang kota sama orang kampung dibandingin, nggak level. Mendingan cowok kampung daripada cowok kok kayak banci. Sembarangan kalau ngomong. Emang iya? Kalau nggak kenapa minta dicari istri coba?
kasihan. Tunggu dulu, mau kemana lu? Hah? Lo pikir lo tuh siapa, ha? Sembarangan seenaknya ngatain orang banci. Dan numpang juga. Gue nih preman Cirebon. Lepasin tangan gue. Bisa pulang ke Cirebon naik apa ya? Aku kan cuma bawa uang sedikit. Pak, ojek, Pak. Wah, iya boleh. Bentar ya, Pak. Mana, Pak? Ke Cirebon ya bang? Oh, ke Jalan Cirebon. Oke, Pak. Kok jalan Cirebon sih? Ke kota Cirebon bang, tepatnya di desa Babakan. Yang bener aja, Pak. Mana mungkin ke Cirebon naik ojek, Pak? Cirebon kan jauh, Pak. Ya habis gimana dong bang? Saya nggak punya uang buat naik bus. Kalau nggak punya uang, Mbak minta dulu sama saudara Mbak. Atau sama siapa saja. Udah ya, Mbak. Saya mau nyari uang. Yeah. Ben, jangan biarin dong kelakuan cewek kamu itu. Terus iya kamu kalah sama dia. Ngomongin tau nggak? Udahlah, nggak usah dibahas, nggak penting. Besok dia juga balik kampung. Oh ya? Gimana kalau sekarang kita rayain? Rayain. Emang ada acara apa? Rayain. Kan dia mau pulang. Kita rayain, kita senang-senang. Emang kamu nggak senang dia pulang? Meta. Seneng sih seneng. Tapi buat apaan sih? Kayak ngerayain segala. Dia pergi aja, nggak ada urusan. Ya udah deh, terserah kamu. Tapi jelas dia jadi jalan kan? Mau jalan dulu. Iya. Ngapain lu di sini? Jalan tuh lihat dong. Bagus nggak ketabrak. Emangnya kamu nggak lihat apa aku nyebrang? Percuma dong pakai lampu. Ruben udah pulang. Orangnya nggak apa-apa ini kan? Udah ya? Lagian ngapain sih lu masih di Jakarta? Katanya mau pulang. Harusnya lu tuh ke terminal, bukan di sini. Udahlah biarin aja, mau hilang kayak mau nyasar kayak gue amat. Udah ya, tinggalin aja yuk. Acara nangis lagi. Di Jakarta, ditangkap polisi lo, nangis tengah jalan. Jangan tinggalin aku takut. Urusan lo, peduli amat. Udah ayo Ben. Iya apaan sih Ben? Jangan tinggalin aku. Siapa tuh bu? Ibu tahu. Kalian juga orang kesasar. Artis ya bu, kok mobilnya bagus banget. Tapi kayaknya ini artis kurang terkenal deh bu. Gak pernah lihat di TV. Gue nggak tahu ah. Oh, jadi ini cewek udik yang mau dijodohin sama gue. Ini sih pantas sama si Ujang, anaknya Pak Man. Siapa kamu? Kenapa ngeliatinnya kayak gitu? Emangnya aku ini barang apa? Iya, kamu nggak boleh kasar seperti itu. Anak ini dari mana ya? Mau cari siapa? Saya Ruben. Apa betul rumah ini rumahnya Mbok Enem? Saya anaknya Bu Marisa. Oh, jadi Nak Ruben ini cucunya Bu Dewi, majikan Boe. Tapi kira-kira ada apa ya kok jauh-jauh ke sini? Iya Bu. Saya kesini untuk jemput dia. Tapi Boe itu nggak ada pesan apa-apa tuh. Loh, memangnya Mbok Enem kemana ya Bu? Udah meninggal. Orang gila.
Dikasih tahu nenek udah meninggal kok malah ketawa sih? Gak punya otak ya? Sorry, bukan itu maksudnya. Maaf ya Bu, saya ketawa cuma lagi ingat sesuatu aja. Bentar, saya mau telepon dulu. Halo, Mi. Hai sayang. Gimana? Udah ketemu Mbok Nem? Udah Mi, tapi Kamu ngobrol aja dulu. Udah ketemu Tia dong? Ya udah dulu ah. Mami lagi tampung nih, ngocok kue. Ya, bye. Mi, sebentar. Ini penting banget ya. Aduh, apa lagi sih? Bu Nem itu udah meninggal Mi. Nah, Bu Parni, mantunya itu nggak tahu apa-apa. Jadi batal dong perjanjian. Nggak segampang itu dong sayang. Makanya kamu ajak Tia ke Jakarta, biar Mami deh yang jelasin sama dia semuanya. Ingat ya, ini amanat loh. Oke? Bye. Hah, gimana sih Mami? Nggak fair nih. Sebenarnya ada apa ya, Nak? Kok ini ada perjanjian? Ini saya kan Ruben namanya Bu. Saya punya ibu namanya Bu Marisa dan oma saya itu namanya Ibu Dewi, majikannya almarhum Mbok Nem. Nah, sebelum oma saya meninggal bilang kalau saya udah dewasa saya harus bawa cucunya Mbok Nem ikut saya ke Jakarta dan dijodohkan, begitu. Apa? Kamu mau bawa aku ke Jakarta? Enak aja, main bawa-bawa. Jangan bilang sama dia, Bu. Dia pasti mau ngejebak kita, Bu. Jebak gimana? Kamu pikir mentang-mentang di kampung aku nggak tahu gitu berita di TV, di internet? Aku sering tahu main ke warnet Kang Joni. Bodoh amat. Mau main ke warnet Kang Joni, kayak Kang Dadang, kayak Kang Guru, kayak nggak ada urusan. Lagian mau ngejebak apaan gua kalau? Hah? Jebakan Batman? Kamu pasti sindikat. Mah, botol dong, buang bensin, mau makan sekali. Oh, kamu ini kayak biasa aja mama transfer. Mampir ke ATM lah. Ya udah lah, emang biasanya juga gitu. Hati-hati ya. Udah Mas. Nyusahin aja. Ya udah, kalau emang nggak ikhlas nggak usah nganter. Ntar tinggal aku. Siapa tuh, Bu? Ibu tahu. Kalian juga orang kesasar. Artis ya, Bu. Kok mobilnya bagus banget. Tapi kayaknya ini artis kurang terkenal deh, Bu. Nggak pernah lihat di TV. Aku nggak tahu ah. Oh, jadi ini cewek udik yang mau dijodohin sama gue. Ini sih pantasnya sama si Ujang, anaknya Pak Man. Siapa kamu? Kenapa ngeliatinnya kayak gitu? Emangnya aku ini barang apa? Iya, kamu nggak boleh kasar seperti itu. Anak ini dari mana ya? Mau cari siapa? Saya Ruben. Apa betul rumah ini rumahnya Mbok Nem? Saya anaknya Bu Marisa. Oh, jadi Nak Ruben ini cucunya Bu Dewi, majikan Boe. Tapi kira-kira ada apa ya kok jauh-jauh ke sini? Iya Bu. Saya kesini untuk jemput dia. Tapi Boe itu nggak ada pesan apa-apa tuh. Loh, memangnya Mbok Nem kemana ya Bu? Udah meninggal. Orang gila. Dikasih tahu nenek udah meninggal kok malah ketawa sih? Gak punya otak ya? Sorry, bukan itu maksudnya. Maaf ya Bu, saya ketawa cuma lagi ingat sesuatu aja. Bentar, saya mau telepon dulu. Halo, Mi. Hai sayang. Gimana? Udah ketemu Mbok Nem? Udah Mi, tapi Kamu ngobrol aja dulu. Udah ketemu Tia dong? Ya udah dulu ah. Mami lagi tampung nih, ngocok kue. Ya, bye. Mi, sebentar. Ini penting banget ya. Aduh, apa lagi sih? Mbok Nem itu udah meninggal Mi. Nah, Bu Parni, mantunya itu nggak tahu apa-apa. Jadi batal dong perjanjian. Nggak segampang itu dong sayang.
Makanya kamu ajak Tia ke Jakarta, biar Mami deh yang jelasin sama dia semuanya. Ingat ya, ini amanat loh. Oke? Bye. Hah, gimana sih Mami? Nggak fair nih. Sebenarnya ada apa ya, Nak? Kok ini ada perjanjian? Ini saya kan Ruben namanya Bu. Saya punya ibu namanya Bu Marisa dan oma saya itu namanya Ibu Dewi, majikannya almarhum Mbok Nem. Nah, sebelum oma saya meninggal bilang kalau saya udah dewasa saya harus bawa cucunya Mbok Nem ikut saya ke Jakarta dan dijodohkan, begitu. Apa? Kamu mau bawa aku ke Jakarta? Enak aja, main bawa-bawa. Jangan bilang sama dia, Bu. Dia pasti mau ngejebak kita, Bu. Jebak gimana? Kamu pikir mentang-mentang di kampung aku nggak tahu gitu berita di TV, di internet? Aku sering tahu main ke warnet Kang Joni. Bodoh amat, mau main ke warnet kan mau. Gue beliin makan itu bukan berarti gue peduli banget sama lo. Bapak, ya pulang. Sampai kangen. Aduh. Mana bisa Tia lama-lama di sana jauh dari Amir? Tia, ada apa sih? Kan baru semalam kok sudah pulang. Iya Pak, biar aja. Bagus toh, lebih cepat kan lebih baik. Nah, Amir, maaf ya, jangan ikut-ikutan. Bapak nih gimana sih? Emang Bapak nggak senang Tia pulang? Ya udahlah ya, yuk Mir, kita pergi aja. Tia, kamu nih kok gitu sih? Kamu tuh nggak terima kasih. Nak Ruben udah capek-capek nganter, kok kamu malah main mau pergi aja? Nak Ruben, terima kasih ya udah anterin Tia. Sama-sama Bu. Kan saya yang jemput, ya saya dong yang pulangin. Wah, Nak Ruben sangat bertanggung jawab. Pak, Nak Ruben bagus banget kalau jadi calon suaminya Tia. Ayo Nak Ruben, mari silakan masuk. Ayo Tia masuk. Ayo Bu, ayo masuk dulu Bu. Iya, Pak. Mau kemana? Gak boleh ikut masuk. Mau nganter tasnya Tia, Pak. Boleh nggak? Oh, tasnya masih di mobil. Oh, silakan ya, Bil. Silakan. Udah. Kamu diam-diam di sini temenin Nak Ruben. Gak usah lagi kamu urusin si Amir itu. Wah, emangnya kenapa? Amir kan nggak salah apa-apa. Tia, apa yang dibilang ibu kamu itu betul. Mulai sekarang kamu tidak perlu dekat-dekat sama Amir. Karena kamu sudah dijodohkan. Siapa yang mau? Orang Tia nggak mau kawin sama Mas Ruben? Nah, Ruben, mohon maaf. Tia pasti nggak sungguh-sungguh. Tia beneran nggak mau dijodohin. Buktinya Tia pulang nih sekarang. Kamu ini kenapa sih? Harusnya kamu tuh merasa beruntung punya calon suami seperti Nak Ruben. Itu tuh yang Tia nggak suka. Kenapa sih Tia harus ngerasa beruntung? Apa karena Mas Ruben ini anak orang kaya? Apa karena Mas Ruben ini cucu bekas majikannya nenek? Terus emangnya Tia nggak ada artinya? Tia, sekarang mau kamu apa? Kamu mau sama Amir yang tidak mempunyai masa depan yang jelas? Amir, Kamu mau kemana? Kamu sini aja temenin Nak Ruben. Ayo gini, nggak usah diurusin Amir. Ibu lepasin aku. Udah. Amir, Amir. Nah, ini kamarnya Tia. Kamu istirahat dulu ya. Tapi sebenarnya saya mau langsung pulang aja Bu. Jangan gitu dong Nak Ruben. Dulu juga omanya Nak Ruben sering nginep di sini. Terus kemarin Tia yang tidur di sana. Nah sekarang kamu tuh istirahat di sini sama nginep di sini, ya? Nanti Tianya tidur di mana Bu? Tenang, dia bisa tidur di kamar ibu. Sekarang kamu istirahat dulu, ibu mau siapin makan, ya? Silakan. Makasih Bu. Masa iya gue kalah sama cowok kampungan kayak dia? Wah, ini sih bisa ngancurin reputasi gue namanya. Kayaknya gue emang harus tinggal di sini dulu nih buat naklukin si Tia. Harga diri cuy.
Nggak terima gue ditolak dia. Masa ditolak cewek kampung? Nggak bisa. Nggak. Seharusnya gue dong yang nolak dia. Bukan sebaliknya. Kamu marah ya? Siapa coba yang nggak marah kalau pacarnya direbut di depan matanya sendiri? Kamu mau nikah kan sama cowok kota itu? Sana, silakan nikah. Ya habisnya kamu juga sih. Kenapa kamu gak punya kerjaan? Makanya bapak sama ibu kan gak setuju. Mau dikasih makan apa aku nanti kalau kawin sama kamu? Jadi kamu mau nikah sama cowok kota itu gara-gara dia lebih kaya dari aku kan? Ya? Ya iyalah, mobilnya aja mentereng. Tia, aku nggak nyangka ya. Ternyata kamu tuh cewek matre. Keterlaluan ya kamu. Kalau emang aku cewek matre, aku udah kawin sama Mas Ruben dari kemarin-kemarin. Nyesel ya aku nyamperin kamu kesini. Terserah deh. Dia, kamu dari mana? Ada apa? Sudah, makan sama bapak, yuk. Bapak makan aja sendiri. Ya. Kamu nggak boleh kasar gitu ngomong sama bapak. Kamu kenapa? Hah? Kenapa kamu nangis? Kamu diapain sama si Amir? Amir marah sama Tia. Terus dia bilang, Tia tuh cewek matre. Ini semua tuh gara-gara bapak sama ibu punya rencana yang aneh-aneh. Tia tuh gak suka diatur-atur. Tia, kamu jalan ke kamar dulu. Tia. Bu. Sudah. Dia jangan dimarahin dulu. Dia mungkin capek, biarkan tidur. Besok kita bicarakan lagi. Nggak usah dong, Apaan sih? Justru harusnya aku yang nanya sama kamu. Kamu ngapain ada di kasur aku? Pak, nih Mas Ruben nyusup masuk ke kamar aku, Pak. Pasti dia mau macem-macem deh. Enak aja, jelas-jelas lo duluan yang meluk gue. Enggak, aku nggak meluk kamu. Tadi kan aku pikir itu guling. Udah sana kamu keluar dari kamar aku. Aduh Tia, udah jangan teriak seperti itu. Ibu yang nyuruh Nak Ruben itu istirahat di sini, sama nginep di sini. Bu, ibu tuh gimana sih? Ini kan kamar dia, Bu. Sudah. Jadi gini, selama anak Ruben nginep di sini, kamu tidur di tempat bapak. Dia nginep di sini, Pak. Iya. Ngapain sih kamu pakai nginep di sini? Katanya kamu benci sama kampung. Katanya kamu nggak sudi dijodohin sama aku. Ibu kamu nyuruh aku nginep di sini. Lagi pula rumah ini kan rumah bapak ibu kamu. Beliau yang ngizinin aku ya, aku mau. Ya kalau kamu keberatan ya udah aku pulang aja. Nak Ruben, sabar, jangan pergi ya. Sekarang Nak Ruben istirahat aja dulu, ya. Tia, kamu keluar aja, keluar. Ayo Pak, kita keluar. Istirahat dulu ya. Itu sama aja dari kecil. Kalau ngambek nggak mau makan. Bu, coba saya yang bawa ke Tia, Bu. Siapa tadi mau? Wah, boleh tuh, boleh. Ya. Ya. Kasih Nak Ruben. Saatnya makan malam. Nih, enak loh. Masakan ibu kamu. Wah, dahsyat. Aku nambah berkali-kali. Terus Pak, aku dong. Ngapain sih ngurusin aku? Kalau menurut aku sih, marah sih boleh aja marah. Tapi nggak pakai puasa, ntar sakit loh. Ayo makan. Sejak kapan kamu kalau ngomong pakai aku kamu? Biasanya juga gue elo. Sejak dicoba hari ini, sekarang ini. Habisnya kalau dipikir-pikir, kita ini kayak orang musuhan terus, nggak pernah damai. Jadi
nggak ada salahnya dong kalau kita itu mencoba untuk saling kenal. Seperti pepatah bilang, tak kenal maka tak sayang. Dan seperti orang Jawa bilang, witing tresno jalaran soko kulino. Apaan sih ngomongnya sayang-sayangan gitu? Udah mana sini makanannya? Keras amat sih nasinya. Pulang fitness kali nasinya, keras. Udah sana makan, bisin. Mulai sekarang kita damai ya. Say no to war, oke? Gimana ya? Kamu pikir-pikir dulu deh. Jangan-jangan ini cuma taktik kamu lagi untuk ngerebut hati orang tua aku. Terus aku disalahin. Jangan kamu pikir aku bakal suka sama kamu ya. Ternyata nggak terlalu susah juga ya buat ambil hati dia. Iya. Ini baru langkah awal. Besok gua harus cari cara nih biar nggak jadi pulang ke Jakarta. Loh. Mau kemana nih? Pasar ya? Tahu aja sih. Tia, ditanya baik-baik kok jawabannya ketus. Gua anter ya. Ada yang lagi cari muka tuh, Bu. Kamu orang mau nganterin kok malah ditolak. Tenang Bu, sudah biasa kok nganter mami saya ke pasar. Oh, udah biasa ya? Ya udah, ini bawain. Beli dulu ya. Ya. Apa lagi? Nah, itu sayur. Kamu sendiri yang bilang kalau kamu nggak cinta sama orang ini. Karena kamu malah bela dia. Ya iyalah, Mas Ruben tuh gak salah apa-apa. Kalau kamu mau marah, kamu tuh marahnya sama aku. Kemarin kan kamu yang ngatain aku cewek matre. Kamu dengar? Sebelum dia kenal kamu, dia nggak seperti ini. Kamu kasih apa dia? Kamu gak perlu tahu aku dikasih apa. Yang jelas aku dikasih apa yang kamu gak kasih sama aku. Tahu? Ayo masuk, Mas. Amin, kamu ini memang berandalannya preman. Makanya kenapa dari dulu ibu tuh gak pernah suka, gak pernah setuju kamu sama Tia. Ya gini nak, kalau di kampung pagi-pagi ya Bu ya ngopi ya, naik kerupuk. Nah, silakan. Mas Ruben benar-benar beda sama Ruben yang aku kenal dari Jakarta. Coba dari kemarin-kemarin sikap Mas Ruben kayak gini, aku pasti udah jatuh cinta.
udah siang, kayaknya saya langsung kembali ke Jakarta ya Pak. Kok buru-buru? Wah, Tia mana nih? Ah. Tia? Ada apaan sih, Pak? Nah, Ruben mau pulang. Tapi Bapak bilang, kamu pasti senang kalau Nak Ruben nginep lagi, iya kan? Ya enggak lah, masa kalau orang mau pulang kita paksa nginep sih? Mungkin ada yang kangen sama pacarnya kali, Pak. Pacar? Pacar siapa? Ya, pacarnya Mas Ruben dong, Bu. Mas Ruben tuh udah punya pacar. Cantik lagi. Dia mah gak ada apa-apanya. Kayaknya dia cemburu nih sama Meta. Berarti usahaku berhasil. Yes, dia udah mulai suka sama gua. Pak, Bu, saya mau permisi ambil ransel dulu ya. Ya, kok jadi pulang? Aduh, aku harus berbuat sesuatu nih. Pak, Bu, saya pamit dulu ya. Selina. Aduh, aduh sakit perut, aduh. Aduh gimana nih? Dia. Bu, mungkin dia racunan makanan Bu waktu dia di pasar. Kalau begitu, kita bawa ke puskesmas saja sekarang. Bu mau mobil saja Bu ya. Masuk mobil saya Bu. Enggak usah. Ini udah sembuh kok, udah nggak apa-apa. Beneran kamu sembuh? Ya, itu kan tadi, sekarang udah nggak apa-apa kok. Anu Bu, mungkin dia sedih saya pulang ke Jakarta. Jangan GR deh. Kalau mau pulang aja. Siapa yang peduli? Ya udah kalau gitu saya pamit ya Bu. Ya. Bener nih nggak ada yang mau disampaikan. Ya udah, hati-hati di jalan. Salam buat Bu Marisa sama Mbak Meta. Udah bilang aja kalau tuh cemburu sama Meta ya kan. Ih, siapa yang cemburu? Nggak usah nuduh deh. Ya. Lo mau gak kalau kita pergi sebentar? Mau kemana? Ya kemana kek? Yang jelas lo pasti tahu kan tempat yang enak buat ngobrol, terus juga yang bebas dari gangguan. Emangnya mau ngapain? Ada yang mau gue omongin sama lo? Aduh, kok aku deg-degan ya. Jangan-jangan aku nggak akan pernah ketemu sama Mas Ruben lagi. Gimana? Ya udah, yuk. Emangnya ada berapa ya pacarnya? Ya enggak. Cuman maksudnya Amir itu kan cuma cinta monyet selama ini. Ya aku nggak mau lah hidup sama cowok yang masa depannya nggak jelas. Ya udahin deh kalau gitu, supaya lo bisa dapetin cowok yang sesuai apa yang lo idam-idamin, yang punya masa depan cerah. Masa sih aku yang harus ngomong duluan? Kemarin sikapnya Mas Ruben sepertinya manis banget. Kenapa nggak nembak aku kayak di sinetron-sinetron itu ya? Kok bengong? Ya, walaupun sebenarnya gue suka sama lo, tapi gue tahu lo kan gak suka sama gue. Dia juga suka sama Mas Ruben. Akhirnya lo ngaku juga suka sama gue. Sok nolak sih lo. Gak mungkin lah cewek kampung bisa nolak Ruben. Masa sih? Bukannya dari awal lo tuh benci banget sama gue? Iya, itu kan dulu. Sekarang beda. Dia, gue tahu lo sebenarnya ngomong kayak gini cuma pengen ngibur gue aja kan. Udahlah, makasih. Gue gak pernah maksa orang dan gue gak mau kok lo sampai ngejalanin ini karena terpaksa. Aku nggak ngerasa
Tia, ayo keluar, ngapain aja di dalam? Iya, Tia. Jangan bikin khawatir bapak sama ibu kamu. Tia cuma mau kawin sama Mas Ruben. Kalau nggak mendingan Tia jadi perangatu aja. Kapan itu katanya mau sama Amir, sekarang sama Ruben. Tapi itu sama siapa? Ben, Ya, gimana? Bapak sama ibunya Tia marah nggak? Tia dipulangin. ya enggak lah, Mi. Pasti untung Ruben pulangin dengan selamat daripada Ruben terus di tengah jalan. Sih, tapi kamu nggak nyakitin perasaan Tia kan? Tia baik-baik aja kan? Tia itu akan yang baik. Cuman kamu nyakitin dia. Ya lah, Mi. Nggak percaya sama anak sendiri. Memang, dia itu memang anak yang baik. Saking baiknya, Ruben pulang dengan utuh, selamat tanpa ada cacat sedikit pun. Kalau nggak mana mungkin Ruben nggak nginep. Iya deh. Kok Meta tahu Ruben udah datang sih? Tadi waktu kamu mandi dia nelfon. Dia tanya sama Mami, Ruben udah pulang belum? Ya Mami jawab udah. Kenapa nggak bilang sama Ruben dulu? Ya akhirnya kenapa? Meta kan pacar kamu. Nggak lagi, Mi. Di hati Ruben udah nggak ada Meta. Maksud kamu? Selama Ruben di kampung, Ruben udah mikir, Mi. Kalau Meta ternyata tuh bukan perempuan yang pantas buat Ruben. Materialistis. Mau enaknya aja sama Ruben. Sayang, kamu kok udah nyampe kok nggak bilang-bilang sama aku sih? Aku kan kangen sama kamu. Kita makan berdua yuk. Ben, Mami ke kamar dulu ya. Sebentar ya. Ayo, Tante. Aku ganti baju kayaknya ya. Bentar ya. Oh ya udah. Tia, gue tahu lu sebenarnya ngomong kayak gini cuma pengen ngibur gue aja kan. Udahlah, makasih. Gue gak pernah maksa orang dan gue gak mau kok lu sampai ngejalanin ini karena terpaksa. Kenapa gue tiba-tiba malas pergi sama Meta ya? Paling ujung-ujungnya minta jalan, makan di tempat mewah, shopping, nonton, duit lagi. Kenapa Meta nggak kayak Tia ya? Jadi orang tua padanya. Mau pergi keluarnya nggak mesti ganti baju segala. Kenapa pikiran gue jadi setia terus? Malah bingung. Udah sana masuk, katanya mau telepon, kok malah bingung-bingung? Iya, tapi dia nggak bisa Bu ngomongnya, nggak tahu mau ngomong apa juga. Ibu yang ngomong ya. Ibu malah nggak tahu ngomongnya gimana. Kan kamu yang mau ngomong sama Nak Ruben. Udah sana masuk-masuk deh. Iya, iya. Halo. Dari siapa ya? Mas Rubennya ada? Ini siapa ya? Harusnya kan gue yang nanya lo siapa ya? Ini Tia. Mas Rubennya ada nggak? Mahal nih teleponnya. Siap kampung, udah ya, gak gue aja. Siapa kamu? Enggak tuh kayaknya salah sambungnya. Masa ya dia ngajakin aku kenalan? Bilang aja udah punya cowok. Oh, Ih, kamu
kok cuma lo doang sih? Emang kamu gak jelas apa cewek kamu ada yang ngajakin kenalan? Yaudah jadi keluar nggak? Kalau ngomong-ngomong terus, gue males keluar nih. Ya udah ya, maaf. Tapi nanti kamu nemenin aku beli sepatu ya. Udah, ngomongnya sama Nak Ruben. Loh, kamu kenapa? Kok mata kamu sembab, Tia? Nggak jadi, Bu. Tia? Tia? Dia sakit perut lagi. Lu katanya tadi kan mau telepon Ruben. Udah telepon, tapi abis telepon ya kayak gitu. Mukanya juga sedih. Mas Ruben ternyata bohong. Pura-puranya bilang nggak mau, aku terpaksa kawin sama dia. Padahal Mas Ruben yang emang nggak mau kawin sama aku. Apa mentang-mentang aku orang kampung, jadi Mas Ruben bisa seenak-enaknya ngincer harga diri aku, main perasaan aku. Buat apa coba dia bilang suka sama aku? Apa dia cuma mau ger-gerin aku aja? Jangan-jangan. Jangan-jangan apa? Mungkin nggak ya? Si dia itu hamil. Ingat nggak kemarin dia sakit? Itu kan mual-mual. Hah? Bapak ini ngawur aja. Hamil sama siapa? Emang selama ini ibu nggak jagain dengan baik apa? Sama bapak kerja? Ah, juga hamil. Dia mau kawin. Kalau bapak sama ibu nggak setuju sama Amir, mendingan dia mati aja. Apa sih malam ke rumah? Pakai ke HP aja. Halo? Siapa ini? Maaf Bu Marisa, ini Parni, ibunya Tia. Saya belum sempat ketemu sama Mbak. Ada apa ya, Mbak? Apa Nak Rubennya ada Bu? Rubennya pergi tuh. Ya, Mi? Iya, Mi. Ruben pulang sekarang. Kok pulang sih? Kita kan belum makan, Ben. Gak pakai acara makan malam. Kamu ngomong apa sama Tia? Sampai dia nangis kayak gitu, lancar kamu ya? Ngapain? Tadi ibunya Tia telepon. Dia bilang Tia mau nikah sama Amir. Nggak bisa, nggak. Apanya nggak bisa? Kamu kan yang bilang kamu nggak mau nikah sama Tia. Dan Tianya sendiri menolak. Biar aja dia nikah sama calon suaminya sendiri. Nggak, Mi, nggak. Pokoknya nggak bisa, jangan. Tia, Bu. Duh, Nak Ruben jangan teriak-teriak. Ini masih pagi, nanti dikirain maling. Iya, Bu, tapi Tia mana, Bu? Tia nggak jadi kawin kan, Bu, sama Amir, Bu? Bu, panggil Tia dong, Bu, saya cinta. Tia, aku cinta kamu, Tia. Pak. Ruben. Pak, Tia mana, Pak? Saya mau ngelamar Tia sekarang juga, Pak. Dan saya nggak ikhlas kalau Tia nikah sama orang lain, Pak. Ayo dong, Pak. Tapi Tia bilang, Bapak pakai tapi segala. Bapak mau melanggar wasiatnya Oma sama Mbak Nem, ya? Walat lo, Pak. Bona pasti setuju kalau perjodohan ini batal. Iya. Apalagi kalau tahu cucunya bakal nggak bahagia. Iya. Kamu nggak jadi nikah kan sama Amir ya? Enggak kan? Terserah aku dong. Tia, aku udah lamar langsung loh sama bapak kamu. Tadi barusan. Berarti sekarang aku ini udah milik kamu milik aku. Dan aku janji aku akan setia sama kamu sampai mati. Bahagian kamu selamanya. Gimana ya? Please. Ya. Tadinya aku mau nolak. Terus? Tapi aku udah terlanjur jatuh cinta sama kamu. Apakah kau bisa menempati janjimu? Apakah kau bisa datang saat ku rindu? Setiap yang kau inginkan ku perhatikan. Tapi mengapa seperti